Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, satu-satunya Tuhan yang telah memberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, nusrullah, pertolongan Allah, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah yang utama, asmil umur, perkara utama, yakni menyembah Allah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini. Pendengar dan rahmati Allah, senantiasa kita diberi kekuatan melangkahkan kaki ke masjid sebagai tanda kecintaan mahabbah kita kepada Allah. Hayya 'alas shalah, seruan azan di masjid, kita mendatangi masjid. Itulah bukti kecintaan kita kepada Allah setiap saat, bukan setiap hari saja, tapi setiap saat, setiap waktu, yakni kita menyembah Allah, mensucikan Allah dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah dalam bacaan sholat. Itu pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita bisa tunduk taat, sami'na wa ata'na, hanya kepada perintah Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita dikaruniai berbagai sumber kenikmatan panca indera yang lengkap, kemudian akal otak kita yang normal, waras, sehingga kita bisa gunakan untuk berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun, sehingga kita jadi ulil albab, orang yang menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan daripada penciptaan langit dan bumi sebagai keagungan Allah. Dulu langit dan bumi tidak ada, Allah adakan dengan kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya innama amruhu, perintahnya, iza arada syai'an, apabila dia Allah menghendaki segala sesuatu, ayyaqula lahu, maka cukup mereka berkata kun, jadi, maka terjadilah. Itulah proses terjadinya alam adalah karena kun fayakun daripada Allah. Tanpa asap bumi tidak ada jadi ada. Dari mana? Tanpa asap, kun fayakun saja asapnya, daripada ucapan firman Allah bila dia berkehendak. Sehingga Allah adalah maha pencipta dari tidak ada menjadi ada, dari barang tidak ada menjadi baru ada. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya Allah, kita harus yakin Allah sebagai Al-Khaliq, maha pencipta, sebagai rukun iman yang pertama. Allah Al-Khaliq, Allah As-Sabur, Allah Al-Akhir, Allah Al-Awalu,
wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pendengaran rahmati Allah. Semua itu diciptakan oleh Allah. Akal kita tak mampu menjelaskan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada bumi menjadi ada bumi, dari tidak ada besi menjadi ada besi. Mati kutu kita, akal kita tidak mampu. Karena itulah dimensinya Allah. Kita hanya mampu setelah mengadakan penelitian atau riset daripada fenomena atau kenyataan di alam raya ini. Pendengaran rahmatullah. Beri alam raya kita iqra, kita baca, itulah namanya ilmu kealaman, IPA, ilmu pengetahuan alam, kimia, biologi, fisika. Kemudian ada lagi geologi, ada lagi astronomi. Ini pendengaran rahmati Allah. Sehingga disinilah letak keimanan kita diuji. Allah Tuhan Al-Khaliq, pencipta. Pencipta itu dari tidak ada menjadi ada, itulah pencipta. Kita manusia cuma berekayasa dari ada menjadi barang selain barang bukan baru. Rekayasa daripada barang itu besi dijadikan rabot, dilapisi krom, nikel supaya mengkilap tahan karat. Itu baru jadi sendok, garpu, peralatan lain. Itu karena ada bahan dasarnya, yakni besi, nikel, unsur alam, kimia di alam. Yang pendengar rahmati Allah. Kalau Allah yang mengadakan dari tidak ada besi menjadi ada besi, dari tidak ada nikel jadi ada nikel, mati kutu kita tidak bisa. Akal kita dari mana ya kok itu? Itulah Allah, keterbatasan kita. Allah menciptakan kita dengan asbab ayah dan ibu, sperma ayah dan ibu berkumpul di rahim, di janin kita, jabang bayi yang melahirkan kita. Ada asbab. Itulah sunatullah, asbab. Sunatullah itu asbab. Dan Allah bisa menciptakan dengan asbab atau tidak dengan asbab. Contohnya besi. Bim salabim, ada besi, kandungan besi di perut bumi. Pendengar yang dirahmati Allah, kita gunakan akal kita. Ingat Allah dengan berbaring, duduk, kemudian berdiri. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah adalah Maha Esa. Allah Maha Akhid, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kita diciptakan oleh Allah. Maka kita harus memuji. Tugas kita utama adalah memuji Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, mensucikan nama Allah. Itu pendengaran rahmati Allah. Tidak ada tugas lain. Tupoksi kita adalah memuji, menyembah Allah. Salat 5 waktu, ini tupoksi kita. Allah telah menciptakan semua kebutuhan kita yang kita butuhkan. Dari unsur oksigen, nitrogen, karbohidrat, karbon dan lain-lain, semua Allah ciptakan semua untuk manusia. Ini benar rahmati Allah. Kita butuh makan, Allah ciptakan tumbuhan, biji-bijian, kemudian Allah ciptakan ikan di laut untuk memberi makan kita agar kita kuat daripada menjalankan tupoksi kita yang tegak berdiri sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya disinilah Allah yang Maha Esa menguji kita, apakah kita betul-betul tahu. Alastu birabbika, apakah aku Tuhanmu? Allah bertanya pada ruh untuk sebagai calon jabang bayi didikan ruh di kandungan ibu. Bala syahidna, maka si ruh calon jabang itu betar. Bala, benar, syahidna, aku menjadi saksi. Itu benar. Walau ya benar.
Ini benar rahmati Allah. Ini tugas kita, menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan benda-benda selain Allah. Ini pendengar rahmati Allah. Pensucian paling tinggi adalah la ilaha illallah. Tidak ada pensucian tertinggi selain itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah kunci surga. Ini usuluddin, pokok daripada agama. Tanpa ini kita neraka selama-lamanya. Qul wallahu ahad, katakan Allah itu satu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita oleh Allah pun diberi hidayah Islam, hidayah iman. Ina zulumatil, dari kezaliman, ke jahilian, kegelapan, kekafiran, kemusyrikan, ila nur, menuju ke cahaya iman, cahaya Islam, cahaya la ilaha illallah, yang akan diberi anugerah balasan daripada surga. La ilaha illallah dakhalal jannah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya inilah kata-kata pamungkas yang saya berikan. Ilmu yang paling tinggi sudah ini, la ilaha illallah. Karena dengan ilmu inilah la ilaha illallah ini akan membuka pintu surga. Tanpa la ilaha illallah kita haram masuk surga. Jasad kita akan dijilat oleh api neraka selama-lamanya. Iya, selama-lamanya bila kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Ini benar, ini pokok agama, pokok keimanan. Rukun iman ada 6. Pokoknya ya ini tadi, percaya kepada Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Akhir, Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Itu pokok pertama. Rukun Islam, rukun iman itu adalah pertama, yakin kepada Allah sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta. Ini dasar Islam yang paling otentik. yakni la ilaha illallah, karena keimanan kita hanya Allah lah Tuhan. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan ilmu la ilaha illallah itulah kita akan jadi cerdas, bahagia di akhirat. Kita tidak dimasukkan di api neraka, kita masuk surga. La ilaha illallah, itulah ilmu paling cerdas. Buat apa jadi profesor, jadi raja, jadi jenderal, jadi kaisar, kalau akhir hidup kita neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah, saling kita berdoa agar kita istiqomah, mati dalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini benar-benar rahmati Allah. Pesan nubuah, dan pesan nubuah inilah kunci masuk surga. Kita dinanti surga dengan kalimat keyakinan kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita yakin, kita tidak mengingkari daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi dari Allah, Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Ini pendengar dan rahmati Allah. Lantun kala zikir karena la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati dalam kata la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Apa tidak enak? Enak, kenapa? Karena efek daripada la ilaha illallah sebagai kalimat yang paling berat. Seluruh langit dan bumi dijumlah lalu ditimbang dengan kalimat la ilaha di kanan, isi bumi dan langit di kiri, maka yang sebelah kanan yakni la ilaha illallah lebih berat. Ini benar dan rahmati Allah. Zikirkan kita ini la ilaha illallah. Apapun dosa kita tetap Allah ampuni bila kita la ilaha illallah. Kalau kita tidak la ilaha illallah, menuhankan selain Allah, tiada ampun. Neraka selama-lamanya menanti kita. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Ini simpel Islam. Tidak perlu bawa sesajen, tidak perlu bawa bunga, bawa kembang, bawa kembang telon, yakni kembang kantil, kembang melati dan mawar. Tidak perlu kita.
Tidak perlu buat sepersepuluhan, tidak perlu. Tambah buat la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlas. Inti rukun iman yang 6, intinya adalah yang pertama, la ilaha illallah. Inti Islam, inti semua pesan nubuah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad cuma satu, la ilaha illallah. Titik beratnya la ilaha, tidak ada Tuhan. Hayya 'alas shalah, kita ke masjid, berarti kita menihilkan semua kecintaan yang kita tuhankan. Mungkin tidur pagi, tidur subuh yang enak-enak tidur, kita bangun karena kita merasa kita lebih cinta Allah daripada tidur makhluk. Tidur itu nikmat kok, dan itu hak daripada jasmani kita, harus kita tidurkan. Tidak bisa kita tidak tidur, Mas. Orang yang kurang tidur itu lebih cepat mati daripada kurang makan. Iya, orang yang kurang tidur cepat mati bila dibandingkan orang yang kurang makan tapi tidur. Kurang makan tapi tidur itu lebih lama hidupnya daripada makan kenyang tapi tidak tidur lama. Itu pasti akan cepat mati. Karena kita perlu, organ kita, tubuh kita perlu istirahat. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Tausiah ini, pegang kata-kata ini, kata-kata Ustadz Asatid ini. Usuluddin, pokok semua agama samawi, agama dari Allah, yakni la ilaha illallah. Jangan menuhankan Allah, jangan menuhankan selain Allah, jangan menuhankan jabatan, jangan menuhankan pangkat, menuhankan harta, menuhankan kenikmatan dunia, sehingga kita bakhil, kikir untuk sedekah, menginfakkan daripada rezeki kita, karena kita sangat cinta kepada dunia. Ngapain ini disumbangkan, diinfakkan untuk kita saja, kita bikin foya-foya, bangun rumah gagah, terakhir kena gempa, roboh, mati kena rubuhan daripada tembok yang roboh karena gempa. Ini mati mereka, Mas. Itulah kafarat. Jangan Bapak Ibu kira kalau tidak sholat di masjid kafaratnya jelas akan dibantai kita ini umat Islam. Akan dibantai umat Islam, akan dihabisi oleh umat Islam oleh PKI Cina. Tunggu ini kafarat ini. Sementara ini masjid kosong masjid dari 5 waktu. Bukan cuma kosong, sedikit yang masuk, sedikit yang ke masjid. Ini tunggu. Kalau penduduk Indonesia 50 juta, maka 30 juta adalah non-Islam, maka selebihnya itu 220 yang sembahyang maghrib, yang disolat di masjid tidak sampai 5 juta. Yang lain adalah semua itu adalah akan diazab Allah. Kafarat tidak masuki masjid, sholat di masjid seperti kafaratnya bangsa Yahudi, Israel, yakni mereka jadi kera ketika tidak sholat di hari Sabat, ibadah hari Sabat ini. Kafaratnya tetap ada. Yang ingat, jangan kosongkan masjid. Kita akan dibantai oleh PKI, oleh komunis Cina. Ini betul, ini pesan saya. Tidak ngarang saya. Ketika Baghdad, dinasti Abbasiyah Timur, sedikit yang ke masjid dihajar oleh mereka, dijajah, dihajar, dihabisi, dibunuh, dibantai oleh pasukan Tartar Genghis Khan yang jumlahnya 2 juta, serbu habis, Mas. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita ke masjid, mari kita sholat supaya kita tidak dibantai. Minimal kita kan tidak celaka yang sangat mengenaskan, ditabrak, ditelindas oleh kontainer, kemudian jatuh di jurang, naik mobil, naik motor, kemudian roboh itu bangunan mereka yang 2-3 lantai rumah mereka, habis gempa, habis roboh, merobohi kita dari atas, kita dirobohi oleh batu, mati kita
mengenas, itu kafaratnya. Kenapa? Tidak sholat. Mereka cinta Allah, mereka tahu Allah, mereka cinta Allah, tapi mereka tidak pernah realisasikan untuk sholat bersama lima waktu. Pendengar yang dirahmati Allah, insya Allah kita sambung, kita saling mendoakan, kita umur panjang, Bapak Ibu umur panjang, berarti kita sehat insya Allah, amin. Kita tutup dengan kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.